Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial mengenai Artificial Intelligence, di mana pada chapter 4 ini kita membahas mengenai klasifikasi teks. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak pembahasan berikut. Lalu, apa itu klasifikasi teks? Itu merupakan suatu cara dalam memilah-milah data, yaitu data teks yang berdasarkan pada parameter dengan data yang bersifat dokumen ataupun teks yang dimiliki. Jadi kumpulan teks di dalamnya. Untuk tipe data teks sendiri yaitu biasanya bertipe char dan juga string yang mudah untuk dilakukan pengolahan datanya. Nah, di sini ada contoh skema dari klasifikasi teks. Yang pertama kita memasukkan teks terlebih dahulu. Lalu yang kedua di sini ada ekstraksi fitur, yaitu mengubah setiap teks menjadi fitur yang diatur dalam bentuk vektor. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada fitur-fitur yang dimana fitur-fitur ini nantinya akan menampung dari ekstraksi fitur ini. Dan selanjutnya fitur ini dilanjutkan ke dalam model teks klasifikasi, yaitu memasukkan ke dalam klasifikasi dan kemudian akan menghasilkan teks yang diprediksi. Dan yang terakhir itu adalah prediksi dari teks itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi dari bunga. Klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning ya. Karena apa? Karena memiliki masalah inputan yang sama, namun memiliki keluaran atau output yang berbeda. Jika terjadi error pada inputan, maka error tersebut disebut dengan noise. Dan noise itu sendiri ya, merupakan suatu output yang disimpan ataupun ditangkap maupun direkap, bukan seperti seharusnya. Jadi keluaran yang diinginkan. Jadi ketika ada bunga yang berbeda tetapi memiliki kesamaan yang sama, itu tentunya tidak bisa dibedakan oleh menggunakan machine learning ya. Jadi kita dapat mencontohkan dengan berasumsi secara implisit bahwa klasifikasi bunga yang kita lakukan itu sudah tepat. Namun pada hasilnya tentu masih saja mengalami kesalahan. Ataupun contohnya jika kita mempunyai bunga yang sama, kita sudah klasifikasi itu dengan benar, tetapi machine learning tetap menyatakan bahwa itu berbeda ya atau kesalahan. Maka harus dilakukan penelitian lebih terperinci sehingga tidak menimbulkan noise itu sendiri. Lalu bagaimana skemanya? Nah, berikut skema dari klasifikasi bunga itu sendiri. Nah, di sini saya terdapat 3 bunga, yaitu berwarna orange, putih, dan juga ungu ya. Nah, bunga yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan yang sama. Anggap saja ketiga bunga ini berbeda tetapi mempunyai kesamaan. Oke, di sini selanjutnya kita lakukan nih klasifikasi. Dan tahapan terakhir, maka machine learning akan menentukan bahwa prediksi tersebut gagal. Jadi dapat disimpulkan klasifikasi bunga itu tidak bisa oleh machine learning ya. Nah, di sini ada contoh. Misalkan dari bunga berwarna yang sama tetapi ini memiliki perbedaan ya, di mana ada iris versicolor, iris setosa, dan iris virginica. Terlihat nampak sama, tapi tentunya ini mempunyai perbedaan. Oke, lanjut. Di sini kita membahas mengenai teknik pembelajaran mesin, di mana pembelajaran mesin pada teks, pada kata-kata yang digunakan di dalam YouTube. Nah, pada saat menggunakan YouTube, terdapat suatu mesin learning yang bekerja dan memproses perintah. Lalu ataupun suatu aktivitas di mana akan melakukan filterisasi secara otomatis. Jadi video yang disesuaikan dengan keyword yang kita masukkan sehingga memberikan keluaran video dengan keyword yang benar. Lalu ada pula fitur yang didapat ketika sedang menonton YouTube nih. Nah, pada fitur sebelah kanan misalnya terdapat pilihan teks ataupun suggestion yang menampilkan video berupa serupa sesuai dengan yang kita cari atau sedang kita tonton.
Nah, misalnya kita mengklik satu video baris tersebut, maka YouTube tentunya akan mereferensi kembali nih, sehingga memberikan kemudahan pada pengguna. Contohnya misalkan saya mencari mengenai multiple linear regression. Oke, saya klik videonya, akan muncul. Nah, di dalam bagian kanan ya, itu terdapat suggestion di mana dengan hampir sama yang kita ketikkan di dalam search ya, maka sana akan muncul untuk suggestionnya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada vektorisasi data, merupakan suatu pembagian dan pemecahan data, kemudian dilakukan perhitungan. Nah, data ini dapat dimaksudkan dengan setiap data yang mungkin dipetakan ke dalam integer tertentu. Nah, jika kita mempunyai data array yang cukup besar, jadi setiap data atau kata ya dicocokkan dengan menggunakan slot yang unik dalam array tentunya ya. Jadi nilai pada indeks adalah nomor 1 kali itu data muncul. Nah, misalkan data array angka floating point mewakili data yaitu ada teks, ada audio, dan gambar. Nah, contohnya mungkin seperti itu. Jadi dimasukkan ke dalam array ya untuk vektorisasinya. Nah, di sini ada apa itu bug of word. Nah, itu merupakan suatu representasi penyederhanaan yang digunakan di dalam suatu pemrosesan bahasa alami dan dapat mengambil informasi. Jadi model bag of word ini sederhana untuk dipahami dalam diterapkan dan juga dapat diandalkan dalam menangani masalah permodelan bahasa dan klasifikasi dokumen ya. Jadi pada model ini setiap kalimat di dalam dokumen digambarkan sebagai suatu token. Oke, lalu bagaimana nih untuk penggambaran dari bag of word itu sendiri? Nah, misalkan di sini saya contohkan ada suatu atau dua kalimat ya, yaitu Budi membaca buku dan Rizal bermain bola. Nah, di sini kita akan dilakukan pemrosesan. Nah, ketika kita dilakukan pemrosesan, maka pada skema bag of word ini akan dipecah nih datanya. Misalkan jadi 6 data karena terdapat 6 kata ya. Jadi ada Budi membaca buku, Rizal bermain, dan bola tentunya. Nah, lalu selanjutnya apa itu TF-IDF? Itu merupakan singkatan di dalam bahasa Inggris ya, yaitu Turn Frequency Inverse Document Frequency, atau bahasa Indonesianya frekuensi istilah inversi frekuensi dokumen, yaitu merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan pentingnya suatu istilah terhadap sebuah dokumen, jadi dalam sebuah kumpulan atau korpus ya. Nah, jika kita contohkan itu seperti ini, misalkan tadi kita mempunyai data ya 6, misalkan di dalam anggap saja dok 1, 2, dan 3 itu percobaan dari TF-IDF. Nah, di mana menghasilkan ini untuk datanya sendiri saya isi saja. Jadi ada Budi ya bernilai 1 di dalam dokumen 1. Nah, seperti berikut untuk datanya. Oke, selanjutnya bagaimana penerapannya di dalam coding? Kita akan bahas lewat video berikut ini ya, mengenai implementasi dari codingnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi coding. Langkah yang pertama tentunya kita harus membuka text editor ya, untuk membuat scriptnya atau menjalankan scriptnya. Nah, di sini saya menggunakan Spider. Spider dari Anaconda 3. Kita enter saja. Kita tunggu sampai aplikasi membuka ya. Oke, tampilan aplikasinya sudah muncul. Nah, di sini saya sudah mempunyai scriptnya, sudah punyai, nanti kita akan jalankan. Tapi yang harus diperhatikan yaitu kita akan menggunakan variabel explorer ini ya, penting. Jika teman-teman tidak terdapat di sini, maka bisa ke view, di sini panel, lalu di bagian variabel
Explorer ini dicentang ya teman-teman, nanti akan muncul. Karena nanti sangat penting nih untuk memecahkan masalah di dalam studi kasus kali ini. Oke, yang pertama di sini ada soal pertama ya. Buatlah aplikasi sederhana menggunakan Pandas. Lalu buat data dummy format CSV sebanyak 100 baris. Melakukan load ke data frame Panda. Oke, bagaimana caranya? Di sini saya sudah terlebih dahulu mengimport suatu variabel dengan nama dummy ya, yaitu misalkan di sini saya mempunyai data makanannya atau food dengan format CSV. Lalu kita buat variabel data head yang dimana untuk menampilkan 5 baris pertama. Lalu selanjutnya di sini ada data save dimana untuk melihat berapa banyak baris dari data itu sendiri ya. Lalu yang terakhir itu kita akan print hasilnya ke dalam konsol. Oke, sebelum itu kita masukkan dulu direktorinya. Kita cari direktori dari dataset. Kita pastikan dataset yang kita simpan itu sudah sesuai, teman-teman. Saya menyimpannya di chapter 4 ini. Nah, setelah ini kita bisa jalankan programnya. Di sini kita tidak merunning semuanya, tapi hanya per nomor ya, supaya lebih memudahkan. Nah, coba kita running. Nah, di sini sudah berhasil running dan ditampilkan data 5 data ya, dari indeks 0 sampai indeks 4. Nah, yang tadi kan print atas, di mana atas ini menyimpan data head untuk melihat 5 baris pertama. Nah, di sini datanya sudah muncul nih di bagian variable explorer. Nah, untuk data atas kita dapat lihat ini ada 5 data ya, teman-teman, yang dimasukkan ke dalam variabel ini. Selanjutnya di dalam data itu sendiri kita dapat cek ya bahwa sampel data itu terdapat 500 ya, dari indeks 0 tentunya sampai 499 ya, jadi 500 data nih dari food. Coba kita perbesar. Di sini ada beberapa data. Nah, ada name, group, dan subgrupnya. Seperti itu untuk datanya. Oke, jika datanya sudah siap, maka langkah kedua atau soal nomor 2 itu dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 data frame, yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya. Nah, kita akan print terlebih dahulu untuk data training. Kita buat suatu variabel. Lalu kita akan print nih 450 data pertama nih. Nah, di sini kita sudah lakukan running dan di sini terdapat muncul data training. Kita bisa lihat, maka di sini akan memunculkan data dari indeks 0 sampai 449 ya, jadi 450 data nih. Maka sisanya tentunya dari 450 sampai 499. Coba kita running untuk data testing. Kita running. Nah, di sini data testing sudah muncul. Ini 50 data. Ada tulisannya ini 450 data ya. Ini ada 4 row. Row tadi atau kolom, 4 kolom ya, teman-teman. Nah, di sini artinya dari indeks 450 sampai 499. Oke. Sudah muncul nih, sudah berhasil. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di dalam soal 3 ini kita akan mempraktekkan vektorisasi dan klasifikasi data dari NPM mode 4. Jadi NPM kita nanti dimasukkan. Jika 0 maka Katy Perry, jika 1 LMFAO, jika 2 Eminem, dan 3 Shakira dengan decision tree. Oke, kita lakukan print terlebih dahulu ya, teman-teman, dari NPM kita masing-masing dengan mode keempat. Apa hasilnya? Coba kita tes. Untuk NPM saya sendiri itu hasilnya 3 ya, dari mode 4 ini. Yang berarti saya menggunakan Shakira nih, Shakira. Nah, di mana kita dapat klarifikasi seperti ini. Ini untuk datanya.
Datanya sendiri tentunya kita menggunakan dari classifier YouTube Katy Perry. Nah, di sini kan tadi hasilnya saya 3 ya, 3. Jadi akan menggunakan data Shakira. Oke, kita ke chapter 4. Nih, di sini ada data classifier master. Nah, saya menggunakan data Shakira, saya ganti yang asalnya Katy Perry. Oke. Ini sudah disesuaikan untuk direktorinya ya dari classifier master. Nah, yang Katy Perry kita ganti menjadi Shakira karena mode dari npm saya itu ada 3. Jika teman-teman hasilnya 2, mungkin menggunakan Eminem atau 0 menggunakan Katy Perry. Seperti itu. Kita paste di sini, nah kita save. Selanjutnya kita akan jalankan nih dari import pandas, kita buat suatu inisiasi atau mempersingkat dengan PD. Lalu kita buat variabel data di mana PD itu sendiri akan membaca CSV data ini. Selanjutnya di sini nanti ada data query ya di bagian spam dan not spam nih, data query kelas 1 dan kelas 0. Jadi maksudnya coba kita buka dulu datanya nih, Shakira. Nah, di mana ini ada kelas nih, data query nih. Kelas di mana ini datanya ada 0, ada 1, nanti akan diolah atau dibedakan ya untuk 0 sendiri. Bisa jadi spam atau no spam misalkan. Jadi untuk data 1 kita bisa lihat dari scriptnya, data 1 itu spam dan 0 itu no spam. Oke, kita bisa lihat ya. Close kembali, domain save. Nah, di sini kita jalankan import pandas. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil jalankan dan di sini ada data spam dan no spam. Kita buka terlebih dahulu untuk spam. Nah, untuk spam seperti ini ya, teman-teman. Nah, pastinya di sini disortir ya untuk kelasnya. Kelas 1 yang dimana kelas 1 itu tadi dideklarasikan sebagai spam. Spam komen ya, spam komen dari author nih. Autornya ada, komen ID, waktunya ada, dan juga ini keterangan ya. Oke. Sekarang di sini ada no spam nih, no spam data query. Nah, di sini pasti 0 nih. Nah, 0 dan kita dapat lihat ya komen ID, author juga sama, waktunya. Dan untuk kelasnya pasti 0. Karena ini bukan spam. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fungsi bug of word dengan cara menghitung semua kata. Nah, kita jalankan terlebih dahulu nih sampai sini. Nah, di sini bug of word itu pada data frame pada kolom konten. Nah, nanti kan di dalam kolom ini data ya data. Coba kita buka data konten. Nah, di konten ini nanti kita akan bermain atau mensort ya di dalam konten ini. Konten, selanjutnya kita melihat isi dari vektorisasinya. Kita jalankan. Oke, di sini elemen. Nah, di sini apakah sudah muncul data vektorisasi? Nah, sudah muncul nih. Nah, berikut untuk data dari vektorisasi di dalam konten, di dalam bagian konten. Oke, kita akan menampilkan isi dari data baris ke 300 dari konten. Coba kita print ya. Sudah berhasil kita tag nih untuk kontennya. Nah, di sini kontennya hello everyone bla 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 bla, ini isi komentar dari NX300 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil apa saja nama kolom yang tersedia. Nih, kita jalankan. Oke, di sini ada Deka, kita cari Deka. Nah, ini adalah tadi mengambil apa saja nama kolom ya yang tersedia nih. Selanjutnya kita akan melakukan randomisasi agar hasil sempurna pada klasifikasi. Oke, kita jalankan juga. Di sini tersedia data frame ya dari DS Hub. Nah, ini hasil dari randomisasinya. Seperti itu.
Selanjutnya kita akan membuat training dan testing ya. Dimana training itu yaitu 300 data awal dan juga 300 data setelahnya gitu. Yaitu coba kita jalankan langsung kedua-duanya. Kita jalan, maka kita cari data train dan test. Nah, di sini ada train nih. Train ini data dari train ini dari sebelum 300 ya, jadi paling besar. Jadi data yang di training itu 300 ya. Nah, di dalam testing, DK test, nah juga dari 300 lebih. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan training pada data training dan dilakukan vektorisasi. Jadi untuk scriptnya kita ambil tadi dari atau membuat variabel baru dk_train att, di mana kita menuliskan vectorize karena akan melakukan vektorisasi dan melakukan fit transform dari dk_train bagian konten ya tadi, bagian kolom konten. Lalu kita akan print. Coba hasilnya dijalankan. Nah, untuk hasil dari training vektorisasi seperti ini di bagian konten. Nah, kita dapat lihat. Nah, untuk dari variabel explorernya kita juga bisa lihat seperti ini. Name, tipe, size, value. Value-nya itu kan size-nya 1 nih. Nggak ada. Itu lalu selanjutnya kita akan melakukan testing pada data testing di dalam vektorisasi. Nah, kita akan lakukan tes. Tadi kan kita sudah melakukan di dalam dk_train, sekarang di dalam dk_test. Kita lakukan. Nah, ini sudah untuk dk_test sendiri seperti ini hasilnya. Kita juga bisa buka di sini dk_test. Oke, kita cari. Bentar, dk_test att. Nah, ini nih. Nah, ini datanya. Pastinya train dan att itu berbeda ya datanya. Selanjutnya di mana akan mengambil label pada spam dan bukan spam. Kita jalankan saja ya untuk label-labelnya. Untuk menampilkan labelnya nih. Ini kita sudah berhasil menampilkan, yaitu untuk kelasnya sendiri tadi kan sudah muncul ranknya ini 300, ini 70 ya. Untuk yang test label dan untuk train itu ranknya ada 300. Kita juga bisa lihat di sini nih untuk train label series. Nah, ini untuk tadi dari kelas yaitu dk_train label ya. Ini lalu dk_test label. Nah, ini datanya. Nah, selanjutnya kita akan ke nomor 4, yaitu kita akan mencoba klasifikasi vektorisasi dan ditentukan nomor sebelumnya dengan klasifikasi SPM. Nah, di sini kita akan melakukan import library SPM dari sklearn. Lalu selanjutnya kita buat variabel clf SPM yang dimana menampung SPM.svc atau membuat variabel yang berisikan metode SPC ya. Selanjutnya variabel tersebut diberikan metode fit dengan isian data train, vektorisasi, dan data training label. Kita jalankan langsung saja untuk nomor 4. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,91 untuk data skor ya. Coba kita lihat di sini bakal muncul juga CLSM. Nah, ada nih. Sini CLSM-nya sudah ke detect di dalam variabel. CLSM tadi kan ada vectorizer ya, vectorizer tadi. Nah, untuk datanya sendiri ini seperti berikut di dalam deklarasi dari SPM fit dan score ya. Selanjutnya soal nomor 5 kita akan klasifikasi dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi decision tree.
Oke, tentunya kita membutuhkan library tree dari Scikit-learn ya untuk decision tree. Jika teman-teman sudah mengikuti video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai decision tree ini. Langsung aja kita jalankan. Nah, untuk hasil dari decision tree ini seperti berikut, yaitu 0,9428. Jadi kita di sini menggunakan CLF tree, di mana tree ini dideklarasikan dari decision tree classifier. Kalau yang tadi kan dari SPC ya, untuk ngecek klasifikasi SPM, sekarang dari decision tree. Nah, selanjutnya ke nomor 6, yaitu conversion metric dari praktik modul ini menggunakan matplotlib. Nah, jadi untuk membuat conversion matrix, kita menggunakan library dari matrix dan kita mengimport conversion matrix tentunya ya. Kita buat suatu variabel, ini bebas saja. Lalu kita buat juga ini tree yang tadi kita panggil dan kita predik nih. Lakukan prediksi dengan tes dktest att yang tadi ya. Jadi ini jangan di close variabel-variabel ini karena akan dijalankan di nomor-nomor selanjutnya. Kita buat variabel cm seperti ini, lalu kita panggil ya. Nah, jadi untuk output dari nomor 6 ini seperti berikut, yaitu data array 38228 ya, dengan data tipe yaitu integer 46. Seperti itu. Nah, di sini juga muncul nih cm karena tadi kita sudah itunya ya, mendeklarasikan. Nah, di sini untuk hasil penggambarannya kan tadi di sini array seperti ini. Nah, di sini untuk diperjelas saja. Jadi hasilnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya nomor 7 nih, jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini. Nah, untuk cross validation juga kita tentunya sudah mempelajari pada materi sebelumnya. Ada cross validation. Bagaimana caranya? Tentunya kita menggunakan Scikit-learn lalu model selection, di mana kita akan mengimport dari cross file score. Ini kita buat skornya, lalu kita tadi panggil lagi untuk yang tree dan dktray dan labelnya. Nah, di sini kita buat variabel skor rata-rata, yaitu yang tadi ini panggil, lalu kita buat rata-rata dengan menggunakan min ini ya. Min itu rata-rata. Kita jalankan untuk bagian cross validation-nya. Cross validation, oke, kita cari nih. Tadi skor rata-rata ya. Apakah ada skor rata-rata? Nah, ini nih. Ini skor rata-ratanya nih. Nah, ada satu data nih. 0,92 ya, teman-teman, untuk rata-ratanya. Di dalam tadi skor rata-rata. Untuk skor SD untuk yang ini, STD. Nah, 0,03 nih. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan menampilkan rata-rata skor dari dua standar deviation dengan covering 95 ya, of score. Kita akan tampilkan dulu nih untuk yang pertama nih. Nah, untuk akurasi yang pertama itu 0,92. Dan yang kedua kita akan coba ya untuk skor dari tree berapa. Nah, di sini sama 0,92 juga untuk dari skor tree, dan kita akan coba menggunakan skor dari SPM. Nah, 0,90 untuk cross SPM ya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 8 nih. Di sini cukup menarik ya, nomor 8 ini. Cukup panjang. Lalu buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Nah, pengamatan komponen informasi. Jadi di sini kita harus menggunakan library NumPy. NumPy kita deklarasikan dulu nih, atau buat inisialisasi dengan np atau np ya. Kita buat nih, panggil scikit-learn.assemble.
Lalu kita akan mengimport random forest classifier. Nah, di mana kita buat variabel yang mempunyai range 1, 10, 1 dan juga estimator OPT nih. Dan selanjutnya kita akan melakukan perulangan. Perulangan seperti ini. Kita akan print hasilnya, yaitu max feature, 6 estimator, dan akurasinya. Kita langsung saja kita jalankan. Nah, jalankan teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini untuk dari pengamatan komponen informasi, tentunya ini akan terus berjalan ya, jika tidak diberhentikan. Nah, jadi di sini kan ada max feature, jadi 6 estimatornya kita sudah mengetahui nih informasinya. Lalu akurasinya kan nih bisa ke tracking, akurasinya bisa kelihat. Nah, di sini sudah berhenti dari programnya. Jadi dia akan berhenti jika itunya sudah terpenuhi untuk permintaannya. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan nih hasilnya dengan menggunakan projection 3D. Yaitu dari hasil dari ini, dari max feature, 6 estimator, dan juga rata-rata dari akurasi. Caranya yaitu kita import kan tadi ya, dari soal yang tadi kita menggunakan library matplotlib, kita buat lagi inisiasi, lalu kita membutuhkan MPL toolkit untuk membuat 3D, yaitu mengimport case 3D ya, 3D seperti ini figur, lalu ini buat variabel untuk menampung dari projection 3D. Nah, selanjutnya ini suatu bisa dibilang untuk nanti menampilkan dalam titik-titiknya. Nah, ini yang akan jadikan sebagai label, set label, X label, Y label, dan Z label, dan PLT show. Di sini akan tampilkan nih dalam nanti di sini jika kita running tentunya akan muncul ya dalam kolom ini. Kita jalankan saja. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Kita coba perbesar. Oke. Nah, ini jadi dari hasil max feature, 6 estimator, dan AVG akurasi. Nah, seperti ini. Oke, untuk soal 1 sampai 8 sudah dibahas ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka, tolong like dan subscribe teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.